Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Di sebuah desa ada seorang nenek yang sedang membersihkan kandang ayamnya. Ketika dia tengah bersih-bersih kandang ayamnya itu, lewatlah seorang suster yang menyapa nenek itu. Suster itu berkata kepada nenek, "Wah, nenek sedang bersih-bersih kandang ya? Ada berapa jumlah ayam dalam kandang itu?" Kemudian nenek itu menjawab suster yang bertanya tadi, "Dulu ada 3 ekor ayam, tetapi sekarang semua sudah hilang." Kemudian suster itu membalas perkataan dari nenek, "Oh, ayamnya hilang ya? Dicuri orang ya, Nek?" Kemudian nenek itu menatap suster itu, kemudian berkata, "Ayamnya hilang, bukan dicuri orang. Yang jelas ayamnya sudah hilang." Suster, jangan berpikir negatif kalau ayamnya itu hilang karena dicuri orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini cerita singkat di mana suster tadi setelah mendengar perkataan dari nenek merasa bersalah karena dia sudah menuduh orang lain. Dia mengatakan kepada nenek itu, "Terima kasih nenek, saya belajar dari nenek bagaimana saya mencoba untuk berpikir positif." Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah yang singkat tadi itu sangat mewakili dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam komunitas kita, entah dalam komunitas kita berkarya atau dimanapun kita mencoba untuk berorganisasi, di dalam gereja juga misalnya. Seringkali banyak orang yang jatuh di dalam dosa karena mudah untuk berpikir negatif kepada orang lain. Berawal dari berpikir negatif tadi, itu yang mengawali kebiasaan untuk ngerumpi. Kebiasaan itu banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya dalam komunitas masyarakat awam, tapi juga ada dalam lingkup biara. Juga sering terjadi hal seperti itu. Karena kita sebagai manusia yang berdosa, lebih senang membicarakan kejelekan orang lain daripada melihat sisi baik, sisi kelebihan orang lain. Pada Injil Matius hari ini, kita bisa mendengar bagaimana Yesus yang mau datang untuk makan di rumah Matius, yang dipandang oleh orang-orang Farisi, Matius sebagai orang yang berdosa.
Matius yang tidak layak untuk didatangi, tidak layak untuk dikunjungi oleh orang lain. Karena dia sebagai orang yang berdosa. Tetapi Yesus lain. Yesus datang untuk menyelamatkan dombanya yang hilang. Maka ketika Matius dipanggil oleh Yesus, ikutlah aku. Matius segera meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai, meninggalkan kenyamanannya. Kemudian dia berbalik arah untuk mengikuti Yesus dengan kegembiraan hati. Menjadi manusia yang baru. Kalau kita mencoba untuk melihat di dalam kehidupan kita masing-masing, ketika kita mendapatkan ajakan yang sama oleh Yesus, ikutlah aku. Tentu ada banyak konsekuensi yang melekat di dalamnya. Syarat untuk ikut Yesus, misalnya mau untuk menyangkal diri, mau untuk memikul salib kita, dan mau untuk dengan totalitas mengikuti Yesus. Sebelum sampai ke sana, kita diajak untuk mawas diri. Apakah kita sampai hari ini juga kadang terjebak menjadi orang Farisi yang memandang orang lain sebagai orang yang berdosa? Kita sering mendengar kalau selumbar di mata saudara kita akan dapat dengan mudah melihatnya. Tapi ada balok di mata kita sendiri, kita tidak dapat melihat. Ini keterbatasan yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membacakan sebuah renungan dari Thomas A. Kempis, dan saya rasa ini hal yang sangat bagus kita refleksikan. Bagaimana kita diajak untuk bijaksana di dalam bertingkah laku. Janganlah kita percaya kepada setiap perkataan ataupun dorongan, tetapi pertimbangkanlah tiap-tiap perkara dengan tenang dan seksama apakah itu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi sayang, seringkali kita lebih percaya akan keburukan orang lain daripada kebaikannya, dan lebih mudah membicarakan keburukannya daripada kebaikannya. Begitu lemahlah kita. Tetapi orang yang sempurna tidak begitu lekas percaya pada cerita sembarang orang, karena ia mengetahui kelemahan manusia yang cenderung kepada kejahatan dan yang sangat mudah tergelincir dengan kata-katanya. Sungguh sangat bijaksana apabila kita tidak tergesa-gesa berbuat dan tidak mempertahankan pendapat sendiri dengan keras kepala. Juga bijaksana apabila kita tidak mempercayai saja setiap perkataan orang dan tidak segera menceritakan kepada orang lain apa yang kita dengar atau yang kita anggap benar. Hendaklah kita minta nasihat kepada orang yang bijaksana dan yang mempunyai tanggung jawab. Lebih baik kita diberi penerangan oleh orang yang lebih banyak pengalamannya daripada menuruti pandangan sendiri. Hidup yang baik akan membuat manusia bijaksana di hadapan Allah dan paham dalam banyak hal. Semakin rendah hati seseorang dalam batinnya dan semakin tunduk ia kepada Allah, maka semakin bijaksana dan semakin tenanglah ia dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diajak untuk belajar bagaimana kita mau menghidupi sikap untuk rendah hati, sadar diri di hadapan Allah, bahwa kita sebagai manusia yang berdosa diajak untuk melihat orang lain sebagai citra Allah sendiri, orang lain sebagai rahmat dan berkat yang juga berpengaruh besar dalam kehidupan kita.
Maka marilah kita mohon rahmat dari Tuhan, supaya kita semakin hari semakin belajar untuk melihat kedalaman hati kita masing-masing. Mau untuk mawas diri, mau untuk berefleksi, mengakui diri di hadapan Allah. Kita sebagai manusia yang berdosa dan senantiasa mohon belas kasih-Nya melalui ekaristi, melalui adorasi, melalui tindak tanduk konkret kita sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga